Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2741. Keesokan harinya, cuaca baik-baik saja. Stephen telah menemukan Raja Naga Hitam, jadi dia tidak terburu-buru saat ini. Selama ingatan Raja Naga Hitam dapat dipulihkan, kebenaran serangan Colorado akan terungkap. 10.000 langkah mundur, bahkan jika Raja Naga Hitam tidak memulihkan ingatannya, dia masih memiliki cara untuk membuat pelaku di balik serangan Colorado melompat keluar sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 90% tujuannya untuk datang ke Stars and Stripes telah tercapai. Langkah selanjutnya adalah menunggu Raja Naga Hitam bebas, dan sambil menunggu, Stephen juga berencana melakukan sedikit omong-omong. Tentu saja, itu hal kecil baginya, tapi bagi sebagian orang lain, itu masalah besar. Winstertown, sebuah hotel tertentu. Anna dibangunkan oleh ketukan cepat di pintu. Dia baru saja duduk dari tempat tidur ketika dia mendengar langkah kaki di luar pintu. Jelas, seseorang telah memasuki kamarnya dan berjalan menuju kamarnya, tetapi pengawal di luar pintu tidak bergerak saat ini, yang hanya menunjukkan bahwa orang yang datang untuk menemukannya bukanlah orang biasa. Dengan keras, pintu kamar didorong terbuka dengan brutal. Seorang pria paruh baya berdiri di depan pintu. Pria ini memiliki hidung bengkok yang besar, usianya sekitar 50 tahun, rambutnya agak beruban, dan dia tinggi dan gemuk. Di belakang pria paruh baya itu ada sekelompok besar orang, yang pada dasarnya adalah pengawal berotot berjas hitam. Ayah. Anna duduk di tempat tidur dan membuka tangannya ke pria paruh baya sambil tersenyum. Pria paruh baya itu awalnya berwajah lurus, namun setelah mendengar ayah Anna, wajah pria paruh baya itu langsung berubah menjadi senyuman ramah. Putriku yang berharga, apakah kamu tidak terluka? Aku mendengar tentang seranganmu dan terbang kembali dari Eropa dalam semalam. Pria paruh baya itu dengan bersemangat berjalan ke samping tempat tidur Anna dan memeluk Anna. Bagaimana mungkin putrimu yang cantik sekaligus cerdas terluka? Jangan khawatir, karakter kecil itu tidak akan menyakitiku, kata Anna bangga. Hei, untung kamu tidak terluka. Ayah hanyalah anak perempuan seperti kamu. Jika kamu memiliki masalah, apa yang akan ibumu dan aku lakukan? Ayo, cepat pakai pakaianmu, dan ayah akan membawamu pulang, kata pria paruh baya itu. Ya, tapi aku masih sedikit mengantuk, Anna menggosok matanya dan berkata. Tidur saja di mobil nanti. Mobil ayah cukup besar untuk kamu berbaring dan tidur. Cepat ganti bajumu. Ayah menunggumu di ruang tamu. Ngomong-ngomong, Brown ada di sini bersama ayah. Kamu sepertinya untuk marah padanya tadi malam. Petik 2 tanda tanya. Ketika dia melihat ayah, saya mengeluh kepada saya, kata pria paruh baya itu. Jangan pedulikan ayahnya, kamu pegang aku akan menyipitkan mata sebentar, kata Anna genit. Kamu berumur 16 tahun. Ayah tidak bisa memelukmu seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Bersikaplah baik, ubah dan bersihkan dirimu. Aku akan menunggumu di ruang tamu. Pria paruh baya itu memanjakan kepala Anna, lalu bangkit dan berjalan keluar kamar. Anna menguap, lalu bangkit dan berjalan ke kamar mandi berikutnya. Di sisi lain, di ruang tamu, Brown sedang duduk di sofa. Ketika dia melihat pria paruh baya itu keluar, dia segera bangkit dan bertanya, Paman Kevin, kenapa Anna tidak keluar? Kata pria paruh baya bernama Kevin kemudian, dia berjalan ke tepi sofa dan duduk. Itu benar. Brown tersenyum dan duduk kembali di sofa, lalu berkata, Paman Kevin, apa yang terjadi tadi malam? Putriku, Kevin Wick, bisa dihukum apapun yang dia lakukan. Maafkan aku, kata Kevin ke Brown tanpa ekspresi. Merasakan paksaan dari Kevin, Brown menciutkan lehernya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bermaksud menyalahkannya.
Saya banyak memikirkannya setelah saya kembali ke kamar. Saya menemukan bahwa saya memang terlalu mendominasi, jadi aku hanya berpikir aku bisa meminta maaf kepada Ana dan pria kemarin secara langsung hari ini. Petik 2. Pria itu. Apa latar belakangnya? Tanya Kevin. Seorang pengusaha, dia pasti punya uang. Lagi pula, dia bisa membeli tiket emas hitam. Tapi Paman Kevin, saya curiga dia berpikiran kotor tentang Ana, kata Brown. Bagaimana? Tanya Kelvin. Pikirkan, orang itu sedang berjalan dengan Ana, tetapi Ana diserang, dan kemudian orang itu melarikan diri, jadi apakah menurut Anda orang itu tidak mungkin memiliki masalah? Kata Brown. Jika dia punya masalah, bukankah lebih baik dia tetap di sisi Ana dan mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang? Kata Kevin. Ini memang agak masuk akal, tapi aku tidak bisa memahaminya seperti itu. Pria bernama Bruce itu mungkin orang biasa. Hanya dengan cara ini dia tidak akan membangkitkan kewaspadaan pengawal Ana, dan perannya adalah untuk memikat Ana ke berjalan kembali ke hotel. Ini akan memungkinkan orang untuk menyergap di jalan, dan jika Ana berada di dalam mobil, kesulitan penyergapan pasti akan meningkat, kata Brown. Mendengar kata-kata Brown, Kevin berpikir keras. Bab 2742. Pada saat ini, salah satu anak buah Kevin berjalan ke arah Kevin. Bos, ada seseorang di luar pintu yang ingin bertemu dengan Nona, kata bawahan itu. Siapa? Tanya Kevin dengan dahi berkerut. Pihak lain mengaku sebagai Bruce, teman Nona, kata bawahan itu. Paman, ini Bruce. Dia benar-benar kejam. Serangan kemarin gagal mencapai tujuannya, jadi hari ini dia terus mendekati Ana untuk mencari kesempatan menculik Ana lagi. Kata Brown bersemangat. Biarkan dia masuk, kata Kevin kepada lawannya setelah berpikir sejenak. Kemudian, orang-orang itu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Stephen masuk ke ruang tamu. Melihat semua orang di ruang tamu, Stephen membeku sesaat. Begitu banyak orang. Siapa kamu? Stephen bertanya. Kamu masih peduli siapa kami? Bruce, beritahu kami siapa kamu dulu. Kata Brown sambil mencibir. Aku Bruce, dan aku teman baik Ana. Tentu saja, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan menjadi pacar Ana di masa depan, kata Stephen sambil tersenyum. Paman Kevin, dengarkan ini. Apakah ini masih manusia? Orang ini berani mengingini Ana meski dia tidak peduli berapa umurnya. Betapa tak tahu malu, lancang, dan berani. Kata Brown bersemangat. Kamu memiliki nada yang besar, kata Kevin dengan wajah gelap. Siapa kamu? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini ayah Ana, Tuan Kevin Wick, kata Brown dengan lantang. Ah, Stephen menatap Kevin dengan kaget dan berkata, Kamu adalah ayah Ana. Petik 2. Kenapa, ayah dan anak kita tidak mirip? Tanya Kevin. Ini agak mirip, tapi ada begitu banyak dari Anda di sini, yang Anda tahu adalah ayah Anda akan datang, dan mereka yang tidak tahu bahwa Anda di sini untuk merampok orang, kata Stephen. Ini cukup fasih, kata Kevin. Paman Kevin, karena kefasihannya dia menipu Ana. Kata Brown buru-buru. Tuan Kevin, jangan dengarkan omong kosongnya, saya tidak pernah berbohong kepada Ana tentang apapun. Stephen berkata dengan cepat. Apakah kamu berbohong? Ana masih muda dan tidak bisa membedakannya. Sebagai seorang ayah, saya secara alami dapat membedakannya. Awalnya saya berencana untuk membiarkan seseorang menemukan Anda. Karena Anda datang ke pintu atas inisiatif saya sendiri, saya akan menghemat sedikit masalah. Duduklah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Kevin. Apa yang kamu bicarakan? Stephen duduk di sofa dan berkata. Mengapa kamu mendekati Ana tadi malam? Kevin bertanya. Kamu harus bertanya padanya. Stephen menunjuk ke arah Brown. Tanya apa? Kata Brown buru-buru. Masalahnya, Tuan Kevin, bagi saya datang ke kota Windsor untuk menonton pertandingan cincin kematian,
dan saya menghabiskan banyak uang untuk membeli kursi di barisan depan. Akibatnya, orang ini tidak bisa membantu tetapi ingin bertukar tempat duduk dengan saya. Jika dia lebih sopan, maka saya akan berubah. Bagaimanapun, saya sendirian, tetapi dia bersikeras memesan saya. Saya adalah orang yang telah melihat dunia, dan saya mampu untuk menghabiskan 100.000 untuk melihat cincin kematian, jadi saya bukan kucing atau anjing yang bisa memesan. Jadi saya secara alami menolak permintaannya untuk pindah tempat duduk, dan kemudian kami mulai berdebat, dan kemudian Ana datang untuk mencoba membujuk kami untuk bertarung. Begitulah caranya saya mengenal Ana. Rasanya seperti terlambat bertemu, jadi kami mengobrol beberapa kata lagi, dan menonton pertempuran Death Arena bersama-sama, Stephen menjelaskan. Aku tidak ingin mendengar kata-kata dari mulutmu seperti tabrak lari dan rapat terlambat. Jika kamu berani mengatakannya di depanku, aku akan menyuruh seseorang membuangmu dari jendela, kata Kevin dengan nada wajah gelap. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengatakan apa-apa. Stephen mengangkat bahu. Paman Kevin, sekarang kamu tahu betapa baiknya dia. Ana tertipu oleh mulutnya, kata Brown. Diam. Kevin memelototi Brown, lalu memandang Stephen dan berkata, lalu jelaskan mengapa kamu berjalan kembali ke hotel bersama Ana, dan mengapa kamu pergi ketika Ana diserang. Masalah ini aku masih menyalahkannya. Stephen menunjuk ke Brown. Mengapa menyalahkan saya lagi? Kata Brown dengan marah. Tuan Kevin, Ana benar-benar gadis paling baik yang pernah saya temui. Dia khawatir Brown akan mengganggu saya, jadi dia meminta saya untuk pergi bersamanya. Pada akhirnya, dia benar-benar bertemu dengan Brown. Kemudian, Ana mengusir Brown. Petik 2. Untuk berterima kasih kepada Ana, saya menawarkan diri untuk mengirim Ana kembali ke hotel. Kebetulan hotelnya sangat dekat, jadi saya memilih untuk berjalan kaki daripada naik mobil, sehingga kami bisa lebih mengenal satu sama lain. Adapun mengapa saya melarikan diri, saya benar-benar pergi ke polisi. Kantor polisi dapat bersaksi kepada saya tentang ini, kata Stephen. Aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti pengetahuan mendalam dari mulutmu, kata Kevin sambil menatap Stephen. Oke. Stephen mengangkat bahu tak berdaya. Kalau begitu katakan padaku, tujuanmu datang menemui Ana hari ini, kata Kevin. Begini, aku pergi tadi malam. Meskipun aku pergi ke polisi, bagaimanapun juga aku membahayakan Ana. Ini bukan yang harus dilakukan seorang pria. Jadi aku datang ke hotel ini lebih awal hari ini dan bertanya tentang Ana. Kamar aku tinggal, dan kemudian saya datang ke sini, kata Stephen. Kamu bisa mengetahui kamar Ana hanya dengan bertanya. Apakah kamu sangat tidak bertanggung jawab sebagai hotel? Kata Brown. Orang-orang di hotel benar-benar tidak memberitahu saya, jadi saya hanya bisa bertanya kepada para tamu, kata Stephen. Tidak masuk akal, para tamu tahu di mana Ana tinggal. Mereka bahkan tidak tahu siapa Ana, kata Brown. Mereka benar-benar tidak tahu di mana Ana tinggal, dan mereka tidak tahu siapa Ana, tetapi saya memberitahu mereka bahwa gadis yang saya cari adalah gadis 16 tahun tercantik di seluruh Stars and Stripes, dan mereka semua mengarahkan saya ke sini. Saya menemukan gadis 16 tahun tercantik di Stars and Stripes di sini, kata Stephen. Begitu Stephen selesai berbicara, pintu Ana terbuka. Ana berdiri di depan pintu, menatap Stephen dengan wajah memerah dan berkata, Paman, ayahku ada di sini, jangan bicara omong kosong. Bab 2743. Ana telah selesai mencuci dan berganti pakaian yang bersih dan indah. Pada saat ini, dia glamor, ditambah dengan ekspresi sedikit genit di wajahnya, sulit untuk mengalihkan pandangan sekilas. Hei, gadis asing ini terlihat lebih cepat daripada gadis dari Longguo. Petik 2. Stephen hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Paman Kevin, dengarkan bagaimana Ana memanggilnya, Paman, nama yang sangat akrab. Kata Brown bersemangat ketika mendengar apa yang disebut Ana sebagai Stephen.
Brown, itu hanya sebutan, karena dia jauh lebih tua dariku, itu saja. Kata Anna pada Brown tidak puas. Anna, kembali ke kamar sebentar, dan keluar nanti. Kevin masih memiliki beberapa hal yang ingin dia tanyakan pada Stephen, jadi dia meminta Anna untuk kembali ke kamar dulu. Ayah. Anna berjalan ke arah Kevin dengan genit dan meraih tangan Kevin dan berkata, "Jangan dengarkan apa yang dikatakan Brown, Paman Bruce adalah orang yang lebih baik, meskipun dia agak pemalu. Keputusan, aku harus membuat yakin dia baik padamu, mengerti?" Kata Kevin. "Tentu saja dia baik padaku, Paman, bukankah begitu?" Tanya Anna. Tentu saja, benar sekali." Stephen mengangguk dengan cepat. "Anna, kamu masih muda, dan kamu masih tertinggal jauh dalam menilai orang." Kevin menggelengkan kepalanya. "Lalu bagaimana aku bisa membandingkan denganmu? Lagi pula kamu telah berjalan di masyarakat selama bertahun-tahun." Kata Anna sambil tersenyum. Kamu hanya ingin mengatakan hal-hal yang ingin aku dengar. Lupakan saja. Jika itu masalahnya, maka aku akan memberimu wajah." Setelah Kevin selesai berbicara, dia menatap Stephen dan berkata, "Karena cintaku yang berharga putri menganggapmu sebagai teman, maka aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Kamu bisa pergi, jangan muncul di depan kami lagi." Petik 2. Pak Kevin, saya tidak suka mendengar kata-kata Anda. Sejak Anna dan saya berteman, mengapa kita tidak bisa tampil di depannya? Stephen bertanya dengan cemberut. "Ada apa? Apakah kamu masih ingin lebih sering bertemu dengan Anna?" "Paman, aku menyarankan kamu untuk menjaga hal-hal di selangkanganmu. Beberapa orang bukanlah sesuatu yang kamu dambakan," kata Brown dengan wajah gelap. "Mungkinkah di matamu, hubungan antara pria dan wanita hanya bisa berhubungan dengan selangkangan? Pantas saja Anna tidak menyukaimu, kamu terlalu vulgar." Stephen berkata dengan ekspresi jijik. "Oke, diam saja, aku tidak ingin mendengarmu berbicara lagi." Kevin merasa tidak enak dengan Stephen, jadi dia meminta Stephen untuk tutup mulut. "Paman, mengapa kamu datang menemuiku pagi-pagi sekali?" Anna mengubah topik pembicaraan. "Aku di sini untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Lagi pula, aku pergi dulu tadi malam. Setelah itu, aku juga merasa sepertinya tidak pantas. Aku hanya ingin datang ke sini untuk peduli padamu dan meminta maaf padamu." Stephen berkata, "Tidak perlu meminta maaf. Kami berangkat hari ini. Jika tidak ada yang harus dilakukan, sampai jumpa lagi," kata Anna sambil tersenyum. "Apakah sudah waktunya untuk pergi sekarang? Begitu cepat, tidakkah kamu ingin menonton 1 atau 2 pertandingan Dewa Kematian?" Stephen bertanya dengan enggan. Jangan tonton, ayahku datang menjemputku, aku akan kembali." Anna menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas. "Oke." Stephen menghela nafas, dan berkata, "Kalau begitu, izinkan saya memberikannya kepada Anda, lagi pula, kami juga berteman. Kami tidak membutuhkan Anda untuk memberikannya kepada kami," kata Brown dengan penghinaan. "Aku tidak mengatakan aku akan mengirimmu pergi, kamu bisa pergi kemanapun kamu suka," kata Stephen. Aku. Brown marah, dan baru saja akan memberi pelajaran pada Stephen. Kevin berkata, "Brown, abaikan dia tetap akan pergi, jangan membuat masalah lagi." "Ya, aku tahu tentang Paman Kevin." Brown mengangguk, dan segera memutuskan bahwa setelah pergi dari sini, dia harus membiarkan orang mengetahui semua detail pria bernama Bruce ini, dan kemudian membalas dendam padanya. "Ayah, kita pergi sekarang?" tanya Anna. "Baiklah, ayo pergi." Kevin mengangguk, dan kemudian sekelompok orang di ruangan itu berjalan keluar ruangan bersama. Stephen pindah ke sisi Anna dan berbicara lembut dengan Anna. Ini membuat Brown sangat marah, dan dia mengikuti Kevin dan berkata, "Paman Kevin, kenapa kamu tidak mengusir orang ini? Saya marah ketika melihatnya. Saya ingin melihat apakah ada yang salah dengan orang ini. Kalau ada masalah,
matikan saja nanti, kata Kevin bengong. Mendengar ini, pupil Brown tiba-tiba menyusut, lalu dia berkata dengan bersemangat, kalau begitu aku akan menembak. Petik 2. Kalau begitu mari kita bicarakan, kata Kevin. Setelah rombongan meninggalkan kamar, mereka naik lift menuju lobi hotel. Tidak banyak orang di lobi hotel karena masih pagi. Anna berjalan bersama Kevin, Brown, dan Stephen, dikelilingi oleh lingkaran penjaga. Terlihat Kevin masih peduli dengan keselamatannya sendiri, ada hampir 20 pengawal bersamanya, dan masing-masing dari mereka sangat mengesankan, sekilas terlihat seperti Master of Master. Bab 2744. Sekelompok orang keluar dari hotel dengan sangat kuat, dan keluar dari hotel. Di luar hotel, beberapa mobil sudah lama menunggu. Paman, kirim saja aku ke sini. Anna berhenti dan berkata kepada Stephen sambil tersenyum. Apakah aku tidak perlu memberimu tumpangan lagi? Stephen bertanya. Ada pepatah di Longguo, yaitu mengirimmu pergi ribuan mil harus menjadi perpisahan. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi, cepat atau lambat kita akan berpisah. Jika demikian, maka tidak perlu untuk mengantarmu pergi. Kuharap kita akan bertemu lagi di masa depan, kata Anna sambil tersenyum. Itu yang kamu katakan, kamu bahkan tidak meninggalkan saya nomor ponsel, bagaimana kita bisa bertemu? Kata Stephen sedih. Ayahku sepertinya tidak menyukaimu, jadi tidak perlu meninggalkan nomor teleponmu. Jika itu benar-benar takdir, kamu masih bisa bertemu, bisakah kamu memberitahuku? Lagi pula, aku masih sangat muda dan kamu sudah sangat tua, kita benar-benar tidak cocok, hihi. Kata Anna nakal. Kamu benar-benar menyakiti hatiku. Stephen menunjukkan ekspresi sedih. Hanya seorang playboy sepertimu, bagaimana aku bisa menyakiti hatimu, selamat tinggal paman. Anna melambai ke Stephen, lalu berjalan ke samping Kevin dan memeluk tangan Kevin dan berkata, Ayah, Bruce cukup baik, jangan mempersulit untuknya, oke? Oke, aku akan mendengarkanmu. Kevin memanjakan kepala Anna, lalu masuk ke mobil bersama Anna. Di sisi lain, Brown mengangkat tangannya dan menyentuh pistol di pinggangnya. Dia berencana untuk masuk ke mobil nanti, dan menembak Stephen setelah mobil dinyalakan. Dia sudah memikirkannya, dan kemudian berkata bahwa dia melihat bahwa pihak lain tampaknya memiliki niat jahat, jadi dia menembaknya terlebih dahulu untuk menghentikannya. Sungguh jawaban yang sempurna. Stephen berdiri di tempatnya dan melihat sekeliling. Dia telah memperhatikan beberapa orang dengan masalah di mana orang biasa tidak dapat melihat mereka. Sepertinya, serangan yang Raja Naga Hitam sebutkan tadi malam mungkin benar-benar ditujukan pada orang-orang seperti Kevin. Berbunyi, ada 2 klakson dari mobil yang dinaiki Anna. Anna menurunkan jendela belakang dan melambai ke Stephen, aku pergi, sampai jumpa. Petik 2. Sampai jumpa. Stephen juga melambai padanya. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari samping. Diiringi kilatan api, sebuah mobil yang penuh dengan pengawal terbang ke udara. Kekuatan ledakan besar mengubah seluruh mobil menjadi bola api. Kemudian, ledakan kedua terdengar. Mobil lain yang penuh dengan pengawal terlempar ke langit. Pengawal di dalam mobil bereaksi sangat cepat dan bergegas keluar dari mobil pada saat ledakan, tetapi meskipun demikian, gelombang kejut ledakan masih membuat mereka terbang lebih dari 10 meter. Melihat pemandangan tersebut, pintu mobil Anna pun segera dibuka. Kevin menarik Anna keluar dari mobil. Pada saat yang sama, Brown yang belum masuk ke dalam mobil langsung mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Stephen. Apa-apaan, aku tahu kamu gelisah dan baik hati ketika kamu datang untuk mengantarnya pergi. Teriak Brown, dan menarik pelatuknya ke arah Stephen. Stephen benar-benar tidak menyangka Brown akan mengambil kesempatan untuk menembaknya, dan dia menghindari peluru yang ditembakkan Brown. Kilatan inilah yang membuat ekspresi Kevin menjadi gelap saat dia keluar dari mobil. Kamu benar-benar punya masalah, teriak Kevin dengan wajah gelap.
Itu tidak ada hubungannya denganku. Stephen menggelengkan kepalanya. Brown, bunuh orang ini untukku, teriak Kevin. Brown segera menembak Stephen beberapa kali berturut-turut, tetapi Stephen menghindari semuanya. Pada saat yang sama, Kevin menggandeng Anna dan bergegas menuju pinggir jalan dipimpin oleh beberapa satpam yang masih hidup, seolah mencari bunker. Anna memandang Stephen dan berteriak dengan bersemangat, "Brown, paman bukan orang jahat, jangan tembak." Petik 2. Diam. Kevin berteriak keras. "Jika dia benar-benar orang jahat, aku akan ditangkap tadi malam," kata Anna bersemangat. "Jangan khawatir tentang ini sekarang, yang terpenting kita keluar dari sini dulu," kata Kevin. Begitu dia selesai berbicara, Kevin menghentikan langkahnya. Beberapa orang muncul di depannya, semuanya mengenakan pakaian yang kuat dan kerudung di wajah mereka, sehingga sulit untuk melihat penampilan mereka. Namun, dari tatapan membunuh orang-orang ini, dapat diketahui bahwa mereka pasti tidak datang untuk mengantar Kevin dan yang lainnya pergi. Di saat yang sama, Brown juga berlari ke samping Kevin. Setelah kehilangan Stephen dengan beberapa peluru berturut-turut, dia sudah tahu bahwa Stephen tidak lemah dalam keadaan seperti itu. Yang terpenting adalah memeluk Kevin, pohon besar, sesegera mungkin. "Teman-temanku, jika kamu tidak ingin membuat masalah untuk dirimu sendiri, tolong minggir," kata Kevin dengan wajah gelap. Beberapa orang itu tidak berbicara, dan langsung menuju ke arah Kevin. "Bunuh mereka," perintah Kevin, dan beberapa pengawal di sekitarnya bergegas keluar pada saat bersamaan. Kedua kelompok dengan cepat bertarung bersama. Pada saat yang sama, Stephen juga menyusul dari belakang. "Anna, kamu baik-baik saja?" Stephen datang ke sisi Anna dan bertanya. "Tidak apa-apa, Paman, cepatlah tinggalkan aku sendiri," kata Anna bersemangat. "Kamu masih berani datang." Kevin menarik Anna di belakangnya, memandang Stephen dengan niat membunuh dan berkata, "Jika aku melihatmu mendekati Anna lagi, aku akan memeras lehermu dengan tanganku sendiri." "Aku tidak orang jahat." Stephen merentangkan tangannya dan berkata, "Apakah menurutmu kami akan mempercayainya?" Brown berkata dengan jijik di wajahnya. "Aku tahu kamu tidak akan percaya, tapi ini." Stephen baru saja berbicara di tengah jalan, ketika tiba-tiba terdengar teriakan. Semua orang mengikuti reputasi. Melihat hal tersebut, ekspresi Kevin dan yang lainnya berubah drastis. Bab 2745. Sebagai pemimpin geng, Kevin secara alami adalah yang terbaik dari yang terbaik ketika dia keluar dan membawanya ke sisinya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengawal terburuk yang dia bawa kali ini adalah level dewa perang, dan dia adalah yang terbaik. Terkuat dia merasa bahwa bahkan jika dia berpartisipasi dalam perang suci lebih dari setahun yang lalu, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Stephen. Tetapi bahkan dengan barisan yang begitu kuat, ketika menghadapi beberapa penyerang, mereka hanya bertahan kurang dari 1 menit. Beberapa pengawalnya yang tersisa semuanya jatuh ke tanah saat ini. Darah mengalir dari tubuh mereka, tetapi beberapa orang yang berdiri di hadapan mereka tidak terluka. "Kok bisa?" seru Kevin tak percaya. Saat itu, salah satu penyerang angkat bicara. "Keluarga Vic akan tinggal, dan para pemalas akan pergi." Petik 2. Mendengar ini, pupil mata Kevin tiba-tiba menyusut. Jelas, para penyerang ini datang untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, Brown sangat gembira saat mendengar hal ini. "Saya dari keluarga Beach, bukan dari keluarga Vic. Jangan bunuh saya pergi sekarang." Petik 2. Brown berlari ke samping dengan cepat sambil berbicara. Para penyerang itu sebenarnya hanya mengincar keluarga Vic dan tidak mengejar Brown. "Paman, cepat pergi." Melihat Stephen masih berdiri di samping dengan bodohnya, Anna buru-buru berkata. Namun, Stephen tidak peduli dengan Anna saat ini, dia melihat ke arah penyerang di depan. Suara orang yang barusan berbicara sangat familiar, dan dia tahu itu adalah Raja Naga Hitam. Alasan mengapa dia mengatakan kalimat itu sebenarnya sangat jelas,
yaitu agar Stephen tidak terlibat dalam masalah ini. Kalian bisa membawa Kevin pergi, tapi Ana tetap di sini, kata Stephen dengan serius. Mendengar hal tersebut, para penyerang jelas tidak senang. Meski misi mereka kali ini adalah untuk menangkap Kevin, Ana sebagai putri Kevin tentu saja ingin menangkapnya jika bisa, apalagi Ana. Dia terlihat sangat cantik, jika bos tidak memilikinya. Ide tentang dia, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk mencium Fang Ze, tetapi orang yang lewat ini yang muncul entah dari mana sebenarnya meminta mereka untuk menjaga Ana, yang benar-benar membuat mereka sangat kesal. Kamu apa? Seorang penyerang mendengus dingin, dan bergegas menuju Stephen dengan kecepatan tinggi. Dia ingin segera mengirim orang ini kepada Tuhan, dan membuatnya membayar kesombongannya. Kembalilah. Badai petir di antara para penyerang dengan tergesa-gesa berteriak. Namun, penyerang yang bergegas keluar jelas tidak mengingat kata-kata Bao Lei, karena Bao Lei bukanlah bos mereka, melainkan pemimpin tim mereka. Paman, hati-hati. Ana juga berteriak keras. Namun, teriakannya agak terlambat. Begitu kata-kata itu jatuh, penyerang sudah mendatangi Stephen, dan kemudian meninju leher Stephen dengan pukulan berat. Stephen berdiri di sana tanpa ekspresi di wajahnya, dia hanya mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meninju ke depan ke samping. Memanggil, suara udara pecah terdengar. Dengan suara keras, tubuh penyerang yang menyerang Stephen terbang ke samping. Setelah terbang lebih dari 10 meter, tubuh orang ini menabrak dinding di sebelahnya dengan keras, dan kemudian menabrak dinding, menghancurkan. Terlihat jelas bahwa dalam perjalanan orang ini terbang keluar. Kepulan asap naik ke udara, memanjang puluhan meter. Di tempat kejadian, semua orang membuka mulut mereka. Aku berkata, Ana akan memberikannya kepadaku, siapa yang keberatan? Stephen menjabat tangannya dan berkata dengan ringan. Darah, bercampur dengan daging, terlempar dari kepalan tangan Stephen ke tanah. Jelas, semua ini berasal dari orang yang diterbangkan oleh Stephen. Beberapa penyerang mundur setengah langkah pada saat yang sama, tetapi Thunderbolt tetap diam. Di sisi Kevin, setelah mengalami shock awal, Kevin langsung meraih tangan Ana dan mendorongnya ke sisi Stephen. Tuan Bruce, Ana ada di tangan Anda, kata Kevin. Ayah, teriak Ana girang. Ana, hanya dia yang bisa melindungimu sekarang, pergilah bersamanya dan tinggalkan aku sendiri. Kata Kevin cepat. Paman, tolong selamatkan ayahku, tolong. Kata Ana bersemangat sambil memegang tangan Stephen. Saat ini, dia sudah tahu bahwa Stephen adalah master yang kuat. Jika Stephen mau membantunya, maka mungkin bisa menyelamatkan ayahnya. Maaf Ana, aku hanya bisa membawamu sendiri, kata Stephen meminta maaf. Baginya, menyelamatkan Kevin sebenarnya adalah masalah usaha kecil, tetapi Kevin adalah tujuan Raja Naga Hitam. Jika dia ingin menyelamatkan Kevin, dia harus menjadi musuh Raja Naga Hitam. Sekarang dia kesulitan mendapatkan Raja Naga Hitam untuk mempercayainya. Jelas tidak bijaksana untuk bertarung karena Kevin saat ini, dan sangat tidak mungkin bagi Raja Naga Hitam untuk menyerah berurusan dengan Kevin karena hubungannya. Jadi cara terbaik adalah hanya melindungi Ana, agar Raja Naga Hitam membawa Kevin kembali juga bisa berbisnis. Raja Naga Hitam jelas memahami pikiran Stephen. Dia sebenarnya sangat enggan untuk menghadapi Stephen, karena dia sudah percaya bahwa Stephen adalah teman baiknya, tetapi tugas yang dipercayakan oleh keluarga Bellamy harus dilakukan. Mengetahui bahwa dia hanya ingin melindungi satu Ana, maka dia akan menyelesaikan tugasnya dengan mengambil kembali Kevin. Kenapa? Kamu sangat kuat, kamu bisa menyelamatkan ayahku, kata Ana dengan semangat. Ana, diam, teriak Kevin keras. Ana terkejut dan menatap Kevin dengan ketakutan. Kevin tidak peduli dengan Ana, tetapi menatap Stephen dan berkata, Tuan Bruce, saya sekarang mengerti mengapa Anda datang untuk mengantar kami pergi. Saya minta maaf kepada Anda atas kata-kata dan perbuatan saya sebelumnya, dan terima kasih atas semua yang Anda lakukan.
Untuk Anna. Sekarang kamu bisa membawa Anna pergi dan tinggalkan aku sendiri. Petik 2. Bab 2746. Ya. Stephen mengangguk, tepat ketika dia akan membawa pergi Anna, seseorang dari penyerang berbicara. Tidak ada dari kalian yang diizinkan pergi. Petik 2. Stephen mengerutkan kening dan menatap penyerang. Orang yang berbicara bukanlah Raja Naga Hitam, tetapi orang di sebelah Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam berdiri di tempatnya, tanpa mengungkapkan pendapatnya. Ini membuat Stephen sedikit terkejut. Berbicara secara logis, Raja Naga Hitam mengetahui kekuatannya, jadi dia secara alami akan mengetahuinya. Tidak ada gunanya mengandalkan beberapa dari mereka untuk menghadapinya. Siapa yang akan mempertahankannya? Bukankah ini membuat diri Anda tidak nyaman? Ayo pergi bersama dan bunuh orang itu. Orang yang berbicara sebelumnya meraung dan bergegas menuju Stephen. Raja Naga Hitam ragu sejenak, dan juga bergegas menuju Stephen. Melihat kerumunan yang bergegas, mata Stephen berkilat dingin. Karena para penyerang ini ingin mati, dia tidak akan sopan. Dalam sekejap mata, Raja Naga Hitam tercepat telah tiba di depan Stephen. Raja Naga Hitam tidak ragu-ragu, dan membidik Stephen dengan sekuat tenaga. Stephen sangat marah dengan tindakan Raja Naga Hitam, jadi dia langsung menyerang balik dengan serangan sengit. Raja Naga Hitam yang malang terlempar oleh pukulan Stephen setelah hampir tidak melawan 2 kali. Tentu saja, dibandingkan dengan orang lain, Raja Naga Hitam sebenarnya tidak menyedihkan, karena Raja Naga Hitam baru saja dipukuli ke udara, sedangkan yang lainnya dipukuli sampai mati. Menghadapi orang-orang yang berani menyerangnya, Stephen secara alami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah beberapa pukulan, semua penyerang jatuh ke tanah tanpa ada gerakan apapun. Melihat adegan ini, Kevin tertegun. Anna membeku. Brown yang bersembunyi di hotel juga tercengang. Apakah ini masih manusia? Penyerang yang sangat kuat, karena tidak ada yang bisa memblokir pukulan Bruce. Mungkinkah Bruce adalah One Punch Man? Ayah, kita selamat. Anna melemparkan dirinya ke pelukan Kevin dengan penuh semangat. Kevin memeluk putrinya dan memandang Stephen di sebelahnya, merasa sangat berterima kasih. Dia senang putrinya memiliki teman seperti Stephen, dan dia juga senang dia selalu menahan diri dan tidak membiarkan bawahannya menyerang Stephen. Petik 2. Paman Kevin, Anna, kamu baik-baik saja. Brown, yang bersembunyi di hotel, melihat pertempuran mereda, cepat lari keluar untuk meminta kehangatan. Tidak apa-apa. Kevin menggelengkan kepalanya. Meskipun dia merasa sedikit menghina perilaku Brown, Brown adalah partner, bukan bawahannya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Pengecut, kata Anna kepada Brown dengan dingin. Mendengar hal tersebut, Brown merasa dirugikan. Rekan penulis tidak apa-apa bagi Bruce untuk melarikan diri tadi malam. Saya seorang pengecut jika saya melarikan diri hari ini. Bisakah seseorang berhenti menjadi standar ganda? Namun, meskipun Brown dianiaya di dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkan apapun di wajahnya, karena dia hanya melihat Stephen membunuh semua arah. Memikirkan hal ini, tubuh Brown tiba-tiba bergetar. Melihat Kevin dan Anna baik-baik saja, dia berlari keluar untuk meminta perhatian mereka dan pergi sebelum dia punya waktu untuk memikirkannya, sedemikian rupa sehingga dia lupa apa yang baru saja dia tembak pada Stephen. Jika pihak lain ingin menyelesaikan akun dengannya saat ini, bukankah dia akan selesai? Brown dengan cepat memandang Stephen, dan kebetulan Stephen juga memandangnya saat ini. Kaki Brown melunak, lalu dia berkata, "Tuan Bruce, Paman Kevin baru saja meminta saya untuk menembak." Petik 2. Kamu. Kevin memelototi Brown. Tampar mereka berdua dan buat dia bicara. Oke, ini bukan tempat untuk berbicara, cepat pergi, kata Stephen. Ya, cepat mundur, Paman Kevin, atau mungkin ada gelombang kedua nanti, kata Brown. Oke, ayo. Kevin mengangguk, lalu menarik Anna ke gang samping dengan cepat.
Stephen melirik Raja Naga Hitam di kejauhan. Saat ini, Raja Naga Hitam sudah berdiri dan melihat mereka. Stephen sedikit mengangguk, lalu berbalik dan mengikuti Kevin dan yang lainnya. Raja Naga Hitam tidak mengejar, dia berbalik dan pergi setelah menonton selama beberapa detik. Adegan telah kembali ke ketenangan, hanya mayat di tanah dan mobil yang terbakar tidak jauh yang memberitahu semua orang bahwa peristiwa besar baru saja terjadi di sini. Bab 2747. Di keluarga Bellamy. Apa? Orang-orang kabur, teriak Charmaine tak percaya setelah mendengar laporan dari Thunder. Ya, semuanya lari, kata Baolei tanpa ekspresi. Bagaimana mungkin, kamu memimpin tim, dan orang-orang di tim semuanya adalah master super dari keluarga Bellamy kita, bagaimana mungkin orang melarikan diri? Bagaimana dengan yang lain? Mengapa kamu kembali sendirian? Charmaine bertanya dengan curiga. Mereka semua mati, kata Thunder. Mereka semua mati. Charmaine kehilangan kata-kata, menatap kosong ke arah badai petir. Setelah menonton selama beberapa detik, Charmaine menjilat bibirnya dan bertanya, apa yang terjadi? Saya ingin Anda memberitahu saya seluruh prosesnya. Lebih kuat, saya bukan lawannya, saya terpesona olehnya secara langsung. Baolei berkata dengan sederhana. Menembakmu terbang dalam satu tatap muka. Ini tidak mungkin. Bahkan jika kekuatanmu berada di peringkat 20 besar di seluruh Star Spangled Country, jika kamu ingin ditembak di muka dengan satu tatap muka, Anda setidaknya harus menjadi yang teratas dari seluruh Star Spangled Country. 5 orang, dan Kevin hanyalah bos geng di pantai timur, pengawal yang bisa dia pekerjakan dan pengawal yang dia butuhkan sama sekali tidak mungkin menjadi beberapa teratas orang-orang kuat di Stars and Stripes. Charmaine menggelengkan kepalanya. Itulah kebenarannya, kata Thunder. Karena pihak lain memukulmu dalam satu pertemuan, mengapa kamu kembali utuh? Tanya Charmaine. Aku tidak tahu. Guntur menggelengkan kepalanya. Charmaine mengerutkan kening dan menatap Baolei. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya pada ahli yang dia ambil ini, dan orang ini tidak dijemput olehnya, tetapi oleh seseorang di keluarganya. Dia telah memperoleh kekuatan bertarung yang sangat kuat dan kehilangan ingatannya, sehingga keluarga Bellamy menerima orang ini sebagai anggota keluarga Bellamy. Dalam pandangan Charmaine, orang seperti itu sangat tidak bisa diandalkan. Hal seperti itu terjadi, yang membuatnya semakin curiga bahwa mungkin ada yang salah dengan badai ini. Dengan mengingat hal ini, Charmaine berkata kepada Baolei, karena orang itu melarikan diri, lupakan saja. Saya akan membiarkan seseorang mengetahui detail master di sebelah Kevin. Adapun Anda perlu banyak istirahat dan pulih kekuatanmu sesegera mungkin. Dalam hal ini saya dapat menghasilkan uang paling banyak dalam waktu sesingkat mungkin. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Charmaine, mata Thunderbolt memancarkan rasa dingin, lalu dia mengangguk dan berkata, begitu. Petik 2. Setelah berbicara, Thunderbolt berbalik dan kiri. Setelah Thunder pergi, Charmaine memanggil salah satu anak buahnya. Mungkin ada masalah dengan Thunder, cepat selidiki pengalaman hidup Thunder, setelah dipastikan dia benar-benar punya masalah, singkirkan dia, kata Charmaine. Tapi Patriark Na tampaknya sangat menghargai badai, kata bawahan itu. Kakek sudah tua dan matanya tidak terlalu bagus, jadi jangan khawatirkan dia, sekarang aku punya keputusan akhir tentang keluarga Bellamy. Kata Charmaine. Ya, saya mengerti. Bawahan itu mengangguk. Di sisi lain, Stephen, Kevin, dan lainnya sudah meninggalkan kota Winster dengan mobil. Di dalam mobil, Kevin dan Stephen dengan tulus mengucapkan terima kasih dan segera memulai mode panggilan telepon. Satu demi satu panggilan dilakukan olehnya. Di sisi lain, Anna menatap Stephen dengan saksama. Untungnya, Brown sedang duduk di mobil lain saat ini, jika tidak, dia akan sangat marah saat melihat pemandangan ini. Paman, apakah kamu benar-benar mencintaiku?
Anna tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Stephen yang membuatnya tertawa dan menangis setelah lama menonton Stephen. Kenapa menurutmu begitu? Stephen bertanya. Pikirkan, kita baru bertemu 2 kali, tetapi kamu bersedia menghadapi gangster kejam itu untukku. Bukankah itu yang dimaksud dengan jatuh cinta padaku? Kata Anna sebagai hal yang biasa. Mendengar ini, Kevin yang duduk di barisan depan sedikit gemetar, tetapi dia tidak berbicara. Apa yang kamu katakan benar-benar masuk akal. Stephen mengangguk. Hei, secara logis, kamu menyelamatkan ayahku dan aku, dan kamu adalah penyelamat kami. Tidak terlalu banyak bagiku untuk berjanji padamu, tapi... Paman, sejujurnya, kamu bukan favoritku, mungkin apa yang aku katakan akan menyakiti hatimu, tetapi itu adalah kebenaran, kata Anna sambil menghela nafas. Stephen sudah memikirkan bagaimana mencegah Anna jatuh cinta. Lagi pula, dia sangat baik, terlalu mudah bagi wanita untuk jatuh cinta padanya, tetapi dia tidak menyangka Anna akan mengatakan hal seperti itu, yang mana membuat Stephen merasa lega. Dia menghela nafas lega, dan setelah dia menghela nafas lega, kelucuan Stephen juga muncul. Anna, aku sangat sedih ketika kamu mengatakan itu. Aku baru saja menyelamatkanmu, tetapi kamu langsung menolakku. Jarang bagiku untuk bertemu dengan seorang gadis yang aku suka setelah sendirian selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak ragu untuk menyinggung kekuatan jahat untuknya, tetapi saya tidak menyangka akan seperti ini, saya terlalu sedih, kata Stephen salah. Bab 2748. Paman, jangan seperti ini. Melihat keluhan Stephen, Anna dengan cepat meraih tangan Stephen dan berkata, meskipun kamu bukan favoritku, kita bisa menjadi teman baik, kan? Kita bisa sering bertemu, pergi makan makanan lezat bersama, pergi ke klub malam bersama, sehingga meskipun kamu tidak bisa mendapatkanku, kamu masih bisa melihat orang yang kamu sukai setiap hari. Bukankah itu hal yang baik? Siksaan apakah itu? Tanya Stephen. Bagaimana bisa? Bisa tinggal bersama orang yang kusukai setiap hari, bagaimana ini bisa menjadi penderitaan? Tanya Anna curiga. Bersama orang yang kamu sukai setiap hari, tetapi orang lain tidak menyukaimu, ini disebut tidak jatuh cinta, dan tidak jatuh cinta adalah siksaan terbesar bagi orang-orang, kata Stephen. Ah, begitu. Kalau begitu, lebih baik kita jarang bertemu, kata Anna buru-buru. Melihat Anna di depannya, Stephen tidak bisa menahan tawa. Gadis ini sangat menarik, berbeda dari gadis-gadis yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun, betapapun berbedanya, dia juga tahu bahwa Anna dan dirinya hanya bisa menjadi orang yang lewat, belum lagi usia Anna adalah penghalang alami di depan mereka. Stephen berpikir bahwa dia adalah pria yang berintegritas. Meskipun usia 16 tahun dianggap sangat dewasa sampai batas tertentu, di mata Stephen, usia 18 tahun adalah intinya. Di bawah usia ini, Stephen akan menganggapnya sebagai kejahatan. Oke, aku tidak bercanda denganmu lagi. Nyatanya, aku hanya menganggapmu sebagai teman, itu saja, kata Stephen. Benarkah? Tanya Anna. Tentu saja itu benar. Kami hanya bertemu 2 kali. Bagaimana saya bisa jatuh cinta dengan seorang gadis yang baru bertemu 2 kali begitu tergesa-gesa? Selain itu, usia kami sangat berbeda, kata Stephen. Melihat apa yang dikatakan Stephen, Anna sama sekali tidak merasa senang, bahkan merasa sedih, karena menurutnya, alasan Stephen menjelaskan begitu banyak adalah untuk menutupi kesedihan karena tidak mendapatkannya. Semakin tidak nyaman dia. Anna merasa pria di depannya sangat menyedihkan. Dia jelas sangat mencintainya, tetapi dia ingin berpura-pura tidak menyukainya. Petik 2. Bruce, kamu tidak perlu seperti ini. Jika kamu suka saya, Anda bisa menyukai saya. Tidak apa-apa, kata Stephen dengan tangannya. Wajah Stephen sedikit membeku melihat ekspresi serius Anna, dia mengerti bahwa gadis ini pasti sudah gila. Stephen menggaruk kepalanya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan hal semacam ini,
karena semakin banyak Anda menjelaskan, semakin Anda akan menyembunyikannya. Untungnya, Kevin di barisan depan berbicara saat ini. Bajingan, itu benar-benar keluarga Bellamy di belakang layar. Kevin menamparkan jendela dengan marah. Ada apa, ayah? Tanya Ana cepat. Setelah kami menyelidiki 2 serangan tadi malam dan hari ini, kami menemukan bahwa ada bayangan keluarga Bellamy di belakang mereka. Kata Kevin dengan gigi terkatup. Keluarga Bellamy, bagaimana mungkin? Apakah ada bukti? Tanya Ana bersemangat. Belum ada bukti pasti, tapi banyak petunjuk yang mengarah ke keluarga Bellamy. Kata Kevin. Mampu membuat keributan besar di kota Winster, dan butuh 2 hari berturut-turut, bahkan jika penyerangnya bukan keluarga Bellamy, itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Bellamy, kata Stephen ringan. Ya, Tuan Bruce benar. Keluarga Bellamy tidak dapat dipisahkan dari masalah ini bagaimanapun caranya. Kata Kevin bersemangat. Tapi kenapa mereka melakukan ini? Bukankah keluarga Bellamy adalah eksistensi tertinggi? Kenapa mereka mengincar kita? Tanya Ana curiga. Dia mengincar kita, tentu saja dia punya alasan untuk mengincar kita, kata Kevin dengan cahaya dingin di matanya. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tahu alasan mengapa keluarga Bellamy berurusan dengannya. Kalau keluarga Bellamy yang berurusan dengan kita, maka kita dalam bahaya, tanya Ana gugup. Meskipun keluarga Bellamy adalah yang tertinggi, dunia bawah tanah tidak lagi seperti saat mereka pergi. Selama kita kembali ke pantai timur, kita akan memiliki modal untuk melawan mereka. Kata Kevin sambil memandang dunia dengan mata terbakar. Berkata kepada Stephen, Tuan Bruce, meskipun ini sangat lancang, saya masih ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Atau Anda dapat menerima pekerjaan saya? Stephen menggelengkan kepalanya dan menolak undangan Kevin. Baginya, dia menyelamatkan Ana dan Kevin, yang sudah menjadi puncak masalah ini. Tujuannya adalah Storm Thunder, Raja Naga Hitam, dan dia tidak ingin berpartisipasi dalam stars dan garis-garis di tengah perselisihan di dunia bawah tanah negara itu. Kevin tidak bisa dihindari. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Kevin bertanya dengan enggan. Di era ketika nilai kekuatan meledak, selama Anda bersedia mengeluarkan uang, Anda dapat mengundang banyak prajurit yang lebih kuat dari saya untuk melayani Anda, kata Stephen. Tapi terlalu sedikit orang yang kuat dan kredibel, kata Kevin. Aku juga tidak percaya. Stephen menggelengkan kepalanya. Hanya karena kamu menyelamatkanku dan putriku, kamu akan selalu menjadi orang yang paling bisa dipercaya di mataku, kata Kevin. Stephen tersenyum, melirik Ana dan berkata, aku hanya memberi bantuan pada Ana. Petik 2. Melihat sikap tegas Stephen, Kevin akhirnya harus melepaskan rencananya. Mobil dengan cepat melaju ke pintu masuk jalan raya. Stephen menepi dan kemudian keluar dari mobil. Sampai jumpa lagi, Ana. Stephen tersenyum dan melambai ke arah Ana. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Stephen sudah memiliki kesan yang sangat baik dan mendalam tentang gadis ini. Yah, kamu bisa memanggilku jika kamu menginginkanku, jangan tunggu, kata Ana. Stephen tertawa tercengang, mengangkat tangannya dan berbalik untuk pergi. Paman sangat menyedihkan, hei. Melihat punggung Stephen yang kesepian, Ana menghela nafas. Saya tidak selalu memperhatikan daftar kehormatan penggemar, jadi tolong hubungi saya jika ada pemimpin baru gelombang saya akan menambahkan lebih banyak untuk Anda. Bab 2749. Stephen kembali ke kota Winster. Sama seperti ketika kami datang ke sini, kota Winster damai, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi sebelumnya. Stephen tidak kembali ke hotel tempat dia menginap kali ini, tetapi menemukan sebuah motel dengan cara yang sederhana, dan kemudian menghubungi Bao Lei dan membuat janji untuk bertemu di motel. Setelah Thunder menutup panggilan telepon Stephen, dia meninggalkan kediamannya sendirian. Setelah Guntur meninggalkan kediaman,
orang-orang yang bersembunyi di kegelapan untuk mengamati Guntur mencoba mengikuti Guntur, tetapi dengan mudah terlempar oleh Guntur. Maka, orang-orang tersebut langsung melaporkan kabar tersebut ke Charmaine. Thunder membuangmu. Kehilangan jejak, tanya Charmaine dengan cemberut. Ya, sudah pergi sekarang, kata bawahan itu. Orang ini baru saja gagal dalam misinya, dan sekarang dia hilang lagi. Sepertinya orang ini benar-benar memiliki masalah besar, gumam Charmaine, dan cahaya dingin melintas di matanya. Di sisi lain, di motel, Stephen melihat badai lagi. Mengapa kamu masih menyerangku di pagi hari? Kamu tahu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Stephen mengerutkan kening dan bertanya pada Guntur. Kami mendapat perintah dari Charmaine. Dia meminta kami untuk menjaga Kevin dengan segala cara, jadi kami harus menyerangmu. Thunder menjelaskan singkat. Apakah Kevin merampok istri Charmaine? Kebencian yang begitu besar. Stephen bertanya dengan heran. Aku tidak tahu tentang itu. Aku samar-samar mendengar bahwa itu tampaknya terkait dengan struktur dunia bawah tanah Stars and Stripes, kata Thunder. Oh. Stephen mengangguk dan segera melupakan masalah ini. Apa pendapat keluarga Bellamy tentang kegagalan misimu? Stephen bertanya. Charmaine tampaknya memiliki ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap saya, tapi saya tidak keberatan, kata Thunder. Kalau begitu kamu bisa memikirkannya, tetapi meskipun misinya gagal, kamu telah membayar banyak bantuan, bisakah kita pergi dari sini sekarang? Tanya Stephen. Ya. Tetapi ketika saya keluar, saya menemukan seseorang mengikuti saya. Jika kita ingin pergi dari sini, saya sarankan kita pergi dengan berjalan kaki, untuk menghindari diikuti oleh orang lain sebanyak mungkin, kata Thunder. Berjalan. Siapa yang masih berjalan di zaman sekarang ini, ikut aku. Stephen membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Berjalan adalah cara terbaik. Menggunakan alat transportasi lain mudah dilacak oleh pihak lain. Di kota Winster, kita tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menghindari keluarga Bellamy, kata Thunder. Siapa bilang kita harus menggunakan transportasi, kata Stephen berdiri di koridor dan memandang ke langit. Jika kamu tidak menggunakan transportasi, bukankah itu hanya berjalan kaki? Thunder bertanya dengan curiga. Tidak, bagi sebagian orang, ada cara lain untuk bepergian tanpa menggunakan transportasi, kata Stephen sambil meraih bahu Thunder. Kekuatan yang kuat membuat jari-jari Stephen menggenggam bahu Thunderstorm dengan sangat erat. Guntur mengerutkan kening dan memandang Stephen, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Stephen. Saat berikutnya, Stephen menghentakkan kakinya. Kekuatan yang kuat datang dari tangan Stephen. Badai itu ditangkap oleh Stephen dan diterbangkan ke langit. Thunderbolt terkejut pada awalnya, dan kemudian segera mengerutkan kening. Menurutnya, Stephen di depannya mungkin ingin menggunakan kakinya yang kuat untuk melompat antar kota, tetapi kerugiannya sangat serius. Ketika Anda melompat di antara gedung-gedung tinggi, mudah untuk diperhatikan oleh orang lain. Tepat ketika Thunder berpikir seperti ini, dia menemukan bahwa tubuhnya masih terbang ke udara mengikuti tubuh Stephen. Sangat kuat, Thunderbolt menunduk karena terkejut. Rumah di bawah menjadi jauh lebih kecil, dan saat ini, dia telah naik setidaknya 100 meter ke udara. Menggunakan gaya reaksi yang dihasilkan dengan menginjak kaki Anda di tanah untuk mengosongkan diri Anda lebih dari 100 meter di udara membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Ini buang-buang energi bagimu untuk melakukan ini, kenapa kamu tidak mengecewakanku dan aku akan berdansa denganmu, kata Thunder. Bab 2750. Jangan bicara, rasakan saja, lagi pula, orang biasa tidak bisa merasakannya, kata Stephen. Saat suara Stephen jatuh, perasaan kelebihan berat badan yang mengerikan tiba-tiba melanda. Guntur ngeri menemukan bahwa kecepatan pendakiannya telah meningkat beberapa kali dalam waktu singkat. Hampir dalam sekejap mata, dia telah melesat ke ketinggian ratusan meter. Melihat lebih jauh ke bawah, rumah di bawah menjadi sebesar kotak api. Bagaimana mungkin?
Badai petir tidak bisa membantu tetapi berteriak. Apakah menurutmu ini cukup? Stephen tersenyum bercanda, dan meningkatkan kecepatannya lagi. Perasaan kelebihan berat badan semakin besar lagi. Tubuh Thunder terbang ke langit seperti roket. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Badai tidak bisa lagi melihat kota kecil Winster. Stephen meraih tubuhnya dengan satu tangan dan terbang ke depan dengan cepat. Gunung, sungai, dan ngarai di bawah dengan cepat ditinggalkan olehnya. Kamu bisa terbang. Thunderbolt mengajukan pertanyaan yang sepertinya tidak ada nilainya. Tentu saja, kata Stephen. Guntur terdiam. Dia merasa bahwa meskipun dia kehilangan ingatannya, dia masih memiliki kognisi dasar, yaitu tidak mungkin manusia bisa terbang. Tapi saat ini, pria bernama Stephen ini terbang tanpa peralatan berteknologi tinggi. Ini telah menumbangkan pandangan dunianya yang sederhana. Apakah banyak orang yang bisa terbang? Badai tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimanapun, dia menderita amnesia, dan pemahamannya tentang dunia saat ini masih sangat sempit, jadi dia ingin menentukan apakah terbang adalah kasus khusus atau umum. Saat ini, hanya ada dua orang yang aku kenal, satu adalah aku, dan yang lainnya adalah Lao Xiao, Raja Naga Putih, yang juga berteman baik denganmu, kata Stephen. Teman-temanku bisa terbang, Thunder bertanya. Hanya dua, kata Stephen. Petik 2 titik. Guntur terdiam, dia tidak menyangka lingkaran sosialnya begitu aneh, dan dia punya dua teman yang bisa terbang. Setelah sekian lama, Guntur bertanya kepada Stephen, lalu apakah ada orang ajaib lain di antara teman-temanku? Petik 2. Ada juga pemain palu, yang bisa meratakan gunung dengan satu palu. Kata Stephen. Apalagi, setelah melihat kemampuan Stephen untuk terbang, Thunderbolt jelas telah mengembangkan kekebalan tertentu terhadap hal yang meruntuhkan gunung ke tanah dengan satu pukulan. Ada juga yang terbang, yang bisa mengendalikan pedang dan membekukan dunia, kata Stephen. Apakah ini dunia magis? Badai bertanya. Tidak, itu semua kekuatan teknologi, kata Stephen sambil tersenyum. Guntur terdiam beberapa saat lagi, lalu bertanya, bagaimana dengan saya? Apakah saya memiliki kemampuan khusus? Adalah kekuatan, apakah kedua hal ini masih ada pada Anda sekarang? Itu adalah dua kartu, kata Stephen. Tidak. Guntur menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Kamu terluka parah dan kehilangan ingatanmu. Dalam hal ini, kamu pasti menggunakan kecepatan dan kekuatan. Meskipun aku tidak tahu efek dari kecepatan dan kekuatan, tapi dua hal ini akan menjadi ditempatkan di belakang Frostmourne. Buktikan kekuatan mereka, dan musuhmu masih bisa melukaimu setelah kamu menggunakan dua hal ini, itu hanya bisa menunjukkan satu poin. Kata Stephen dengan wajah serius. Apa artinya? Tanya Thunderbolt. Itu berarti dia cabul, kata Stephen. Seharusnya seperti ini, kalau tidak mungkin mengalahkanku seperti ini, kata Thunder dengan serius. Stephen tersenyum, mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya, mengkonfirmasi posisinya dan berkata kepada Bao Lei, kami mendekati kota Huadeng, siap mendarat, kami mendekati. Kota Huadeng, sudah berapa lama? Badai Rai bertanya dengan heran. 15 menit, terutama karena aku membawamu bersamaku. Jika aku terbang sendiri, 10 menit mungkin cukup, kata Stephen. Petik 2 titik. Badai petir membuat Stephen terdiam lagi. Dia telah membaca berita dan tahu bahwa kota Winster berjarak 200 km dari kota Huaden, dan jarak yang begitu jauh diselesaikan dalam 15 menit. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Stephen dengan cepat turun dengan badai petir, dan akhirnya mendarat di pinggiran kota Huadeng. Setelah itu keduanya berganti menjadi mobil dan memasuki pusat kota Huadeng, dan akhirnya berhenti di pintu masuk rumah sakit bedah plastik. Saya sudah menemukan dokter untuk Anda, dan Anda dapat segera memulai perawatan yang relevan, kata Stephen kepada Bao Lei setelah keluar dari mobil. Ya, Thunder mengangguk, melihat ke rumah sakit bedah plastik di depannya, merasa sedikit khawatir. Ayo pergi.
Stephen menyapa Thunder, dan keduanya berjalan ke rumah sakit operasi plastik bersama. Di rumah sakit, dokter terbaik sudah lama menunggu. Thunderbolt segera dikirim ke ruang operasi, lalu mulai menjalani operasi plastik. Stephen duduk di luar ruang operasi dan mulai mengatur hal selanjutnya yang harus dilakukan. Selama periode itu, Warner menelepon Stephen sekali, ingin menanyakan tentang kemajuan Stephen. Secara alami, Stephen tidak akan memberitahunya bahwa dia telah menemukan Raja Naga Hitam, karena dia masih perlu menggunakan identitasnya sebagai Raja Naga Hitam untuk melakukan beberapa hal. Adegan. Pada pukul 5.30 sore, Thunder didorong keluar dari ruang operasi. Wajah Thunderbolt sudah dibalut perban. Meski telah menjalani beberapa jam operasi, Baolei masih sangat sadar. Operasi berhasil, dan kita hanya perlu sering mengganti perban. Perban seharusnya bisa dilepas malam ini, lagi pula, kamu menggunakan cairan perbaikan terbaik, kata dokter kepada Stephen. Terima kasih, dokter. Stephen berterima kasih kepada dokter, lalu berjalan ke Guntur. Bagaimana perasaanmu? Stephen bertanya. Wajahnya sedikit mati rasa, tapi yang lainnya baik-baik saja, kata Thunder. Beristirahatlah, dan aku akan membawamu kembali ke kota Winster nanti, kata Stephen. Ya, badai mengangguk. Istirahat ini berlangsung lebih dari 2 jam. Hari sudah gelap. Stephen meninggalkan rumah sakit dengan Thunderbolt, lalu mengambil jalan kosong lainnya menuju kota Winster. 10 menit kemudian, Stephen mendarat di motel tempatnya tinggal di kota Winster dengan badai petir. Di kamar Stephen, Thunder menginjak perban di wajahnya sedikit demi sedikit. Ketika Stephen melihat penampilan badai petir dengan jelas, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.